Kalau nggak multitasking ya gimana rumah bisa keurus, gimana kerjaan bisa kelar. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi untuk dapetin konten yang naikin level hidup kamu. Multitasking adalah salah satu kebiasaan yang ingin aku tinggalkan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah loh, kenapa multitasking? Ada apa sih dengan multitasking? Emangnya salah ya multitasking? Lah kalau nggak multitasking gimana kerjaan rumah bisa kelar? Terutama buat emak-emak nih ya, pasti pikirnya kalau nggak multitasking ya waktu 24 jam nggak cukup dong buat ngurus rumah, ngurus anak, dan lain-lain. Jadi sebelum kita bahas kenapa multitasking itu jadi salah satu kebiasaan yang ingin aku tinggalkan, kita samain dulu ya persepsi kita tentang multitasking ini. Jadi multitasking yang aku maksud di sini adalah mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya nih, masak sambil nyuci, sambil ngepel rumah, atau bikin laporan tahunan sambil nelpon klien buat yang ngantor nih ya. Atau misalnya ngobrol sama suami sambil chatting sama teman. Nah, itu multitasking. Pokoknya semua kegiatan dimana kita dalam satu waktu itu mengerjakan lebih dari satu pekerjaan itu disebut multitasking, bukan multi-skill ya, itu beda lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengira bahwa multitasking itu kan diperlukan di pekerjaan, barangkali bukan multitasking tapi multi-skill ya. Kenapa sih multitasking ini tidak direkomendasikan untuk jadi kebiasaan? Ternyata memang banyak penelitian yang bilang bahwa multitasking itu malah justru menurunkan produktivitas. Niatnya kita kan multitasking tadinya pengen supaya kerjaan cepat selesai gitu ya, makanya kita ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Tapi dari penelitian ada yang ternyata hasilnya malah sebaliknya. Multitasking malah bikin kita lebih lama mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, kenapa sih multitasking ini tidak direkomendasikan? Nah, yang kedua ini kaitannya ke kinerja otak kita ya. Ternyata kegiatan multitasking ini bisa menurunkan kinerja otak kita. Jadi sebenarnya manusia itu hanya bisa fokus pada satu hal dalam satu waktu. Kalau kita melakukan multitasking, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, sebenarnya kita tidak benar-benar multitasking, tapi kita beralih dari satu hal ke hal yang lain secara cepat gitu ya. Misalnya sambil nyambil gitu ya. Misalnya contohnya sambil nelpon, sambil nyuapin anak misalnya. Pasti akan ada saat dimana kita lebih fokus menelpon dan tidak menyuapi anak, dan pasti ada saatnya kita saat fokus nyuapin anak kita nggak ingat lagi apa yang diomongin di telepon. Nah, ujung-ujungnya ya kalau kinerja otak kita menurun ya impactnya kita bisa jadi gampang pelupa. Ini juga aku alami sendiri ya teman-teman, sejak aku punya anak kan jadi banyak kan kerjaan. Aku jadi membiasakan multitasking ini. Saat aku mengerjakan banyak hal gitu, banyak banget yang mesti dikerjain, aku tuh jadi gampang pelupa gitu loh. Dan aku pun menyadari gitu, ya Allah kok masih umur segini kok udah lupa sih, kok bisa lupa gitu. Yang dulunya mungkin aku bisa ingat banyak hal gitu ya, aku nggak pernah lupa dengan kerjaan atau balas chat atau apapun gitu ya. Sejak aku multitasking ini, aku jadi sering lupa loh gitu. Nah, kalau misalnya kita membiasakan ini dari muda, terus kita jadi sering lupa, ya kalau itu jadi kebiasaan, bayangin dong, kalau di umur yang masih sangat muda aja udah sering lupa, gimana nanti kalau pas tua gitu ya. Ya, dalam arti kata tuh bisa cepet pikun gitu. Aku nggak mau dong cepet pikun, nggak mau. Makanya aku mau menghilangkan kebiasaan multitasking ini, karena nggak butuh waktu lama, dalam waktu singkat aja tuh udah berasa efeknya. Kita jadi gampang lupa gitu ya. Terus ya banyaklah yang berkaitan dengan emosi itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan multitasking ini. Itulah kenapa aku pengen meninggalkan kebiasaan multitasking ini, karena sesimpel aku nggak mau cepet pikun gitu loh. Kemudian penyebab yang ketiga ini itu masih berkaitan ya dengan penurunan kinerja otak, yaitu multitasking itu bisa bikin kita jadi overthinking, dan bisa bikin ya overthinking ujung-ujungnya bisa jadi bikin kita stres sendiri, kemudian jadi anxiety ya, karena
kita memikirkan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Dan saat kita memikirkan banyak hal, tentu kita kayak punya keinginan atau punya harapan semua ini bisa langsung selesai gitu ya dalam satu waktu. Dan kalau misalnya yang satunya belum selesai, pasti kita jadi kepikiran dong ya. Itulah yang akhirnya bikin kita jadi gampang overthinking, karena ya kita nggak fokus, kita mikirin banyak hal. Loh, yang ini gimana ya, terus yang ini gimana ya, yang ini gimana ya gitu ya. Kita sibuk memikirkan begitu banyak hal. Kenapa ujung-ujungnya jadi overthinking? Ya karena saat kita tidak menyelesaikan satu hal, kita jadi kepikiran. Karena kita terbiasa memikirkan banyak hal gitu ya dalam satu waktu, akhirnya saat kita tidak sedang mengerjakan sesuatu, yang muncullah kepikiran-pikiran yang overthinking tadi gitu ya, karena kita terbiasa menyibukkan diri kita dengan berbagai hal dalam satu waktu. Dan ini tuh emang gak bagus ya, yang namanya overthinking pastinya gak bagus, karena itu gak baik banget buat kesehatan mental kita. Karena itulah aku pengen meninggalkan kebiasaan ini, karena yang namanya multitasking dan overthinking itu memang saling berkaitan satu sama lainnya. Saat kita meninggalkan multitasking, kita juga bisa mengurangi kebiasaan overthinking tadi. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa meninggalkan kebiasaan multitasking ini? Lalu apakah kebiasaan multitasking itu seburuk itu? Apakah sejelek itukah kebiasaan multitasking? Karena ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa lepas dari multitasking. Oke, sebenarnya nggak langsung sesaklek itu loh ya teman-teman, nggak selalu multitasking itu buruk gitu ya. Ada kalanya memang kita butuh yang namanya multitasking, tapi sebaiknya multitasking kita hindari untuk hal-hal yang memang kita butuh fokus di situ, kita butuh mikir di situ. Karena ya saat kita mikir pasti di situ aktivitas otak kita lagi bekerja ya, sehingga sebaiknya kita fokus dalam satu hal. Tapi ada beberapa hal yang memang sebenarnya sah-sah aja di multitasking kan. Contohnya ya kegiatan-kegiatan yang nggak perlu mikir untuk ngerjainnya, kegiatan yang kita bisa kerjain secara autopilot gitu ya. Misal nih nyuci sambil denger musik misalnya, atau masak sambil, kalau masak kan itu butuh fokus, tapi ada masaknya gitu, kayak misalnya kita udah cemplungin semua bahan gitu, kita tinggal tunggu dia masak gitu ya, nggak perlu diliatin. Nah itu kita bisa sambil dengan nyuci piring. Tapi kalau misalnya sambil ngegoreng terus sambil nyuci piring dan kita lupa ngecek gitu, itu bisa hangus gitu ya. Sebenarnya bisa disesuaikan dengan kegiatannya, tapi pastikan kita melakukan multitasking pada hal-hal yang memang nggak bikin kita mikir. Jangan lakukan multitasking pada kegiatan-kegiatan yang harus mikir gitu ya. Kayak contohnya nyetir sambil lihat handphone, itu jangan, itu malah bahaya banget teman-teman. Itu kan keduanya sama-sama mikir ya, kita sambil nyetir terus lihat handphone, misalnya sambil baca WhatsApp, balas WhatsApp, itu kan juga mikir. Nah itu yang perlu dihindari, mengerjakan dua pekerjaan yang sama-sama mikir dalam satu waktu atau bahkan lebih gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak multitaskingnya kerjaan yang gak terlalu mikir gitu, sambil ngepel, sambil nyapu gitu ya, sambil rapi-rapiin, itu tuh mah nggak apa-apa gitu, karena itu nggak butuh mikir banget gitu. Tapi kalau misalnya kerjaannya butuh mikir, sebaiknya fokus pada satu pekerjaan itu aja. Jadi contohnya lagi, misalnya melakukan sesuatu pekerjaan sambil dengerin musik. Nah kalau ini masing-masing orang beda-beda ya. Ada orang yang bisa belajar sambil denger musik, ada orang yang bisa kerja sambil denger musik gitu. Kalau aku pribadi, kalau aku kerja atau belajar sambil denger musik, yang ada aku ikut nyanyi. Yang ada aku malah jadi fokus ke musik ya, bukan ke kerjaannya. Sehingga itu bukan sesuatu yang bisa meningkatkan produktivitasku gitu ya. Ada orang yang mungkin bisa fokus dengan ngerjain sesuatu dengan denger musik, tapi kalau aku pribadi aku nggak bisa kalau kerja sambil denger musik, karena aku alih-alih fokus ke kerjaannya, aku jadi fokus ke ikut nyanyi lah, atau dengerin musiknya, atau bahkan ngecek lagi tuh playlistnya, apalagi ya lagunya yang mau didengar habis ini.
lebih ke situ. Jadi saat bekerja aku memilih untuk tidak mendengarkan musik, atau ya mendengarkan musik yang kayak soft, kayak background gitu aja, yang istilahnya aku ya udah biarin aja musiknya gitu, aku nggak terlalu dengerin musiknya supaya aku bisa lebih fokus ke pekerjaanku. Jadi apakah aku akan benar-benar stop semua kegiatan multitasking? Enggak juga. Aku maksudnya mau meninggalkan kebiasaan multitasking itu ya untuk hal-hal yang sebenarnya memang sebaiknya tidak dimultitaskingkan. Apalagi buat mama ya, pasti banyak hal-hal yang ya mau nggak mau kita multitasking kan, tapi ya pastikan itu kegiatannya memang tidak butuh fokus yang kayak kita harus mikir gitu ngerjainnya, itu sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya kita kerjanya sambil bisa autopilot gitu ya, kayak misalnya nyuci, ngepel, masak gitu ya, itu kan nggak butuh terlalu tidak butuh mikir banget gitu kan ya itu mah sah-sah aja dimultitaskingkan. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu butuh fokus, kayak kita misalnya ngajakin anak main gitu ya, atau sambil nyuapin anak, itu butuh fokus, jangan nyambil gitu ya. Karena kalau misalnya contohnya nih, kita ngajakin anak main sambil chatting misalnya ya itu berarti sama aja kayak kita ngajakin orang ngobrol tapi kita sambil lihat handphone. Dari segi hubungan sosial antara kita dengan anak itu pasti akan nggak baik gitu ya. Kalau teman-teman belajar parenting pasti paham nih, kalau misalnya kita saat temenin anak main itu jangan pegang handphone gitu ya maksudnya itu teman-teman. Karena multitasking terutama dalam hal saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain dan kita mengerjakan suatu hal yang lain, ya fokus kita jadi terbagi kan, sehingga itu bisa memperburuk hubungan sosial kita dengan orang lain. Aku rasa nggak ada satupun orang yang seneng kalau misalnya lagi ngobrol sama dia terus kita kayak nggak bener-bener fokus ngobrol sama dia, kayak nyambil gitu ya. Itu juga merupakan salah satu sikap yang nggak menghormati dan tidak menghargai orang lain. Nah kalau misalnya contohnya kita ngajakin anak main sambil kita lihat handphone, otomatis anak kita pun belajar tidak menghargai orang lain saat sedang berinteraksi dengannya. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa meninggalkan kebiasaan multitasking ini? Yang pertama, kalau multitasking itu berkaitan dengan kita fokus ke banyak hal dalam satu waktu, maka solusinya adalah fokus ke satu hal dalam satu waktu. Latih fokus kamu, latih kebiasaan kamu yang tadinya mungkin ngerjain banyak hal, bikin banyak hal dalam satu waktu. Coba deh fokus ke satu hal yang kamu lakukan saat ini. Misal nih, kalau misalnya kamu lagi makan, ya udah fokus makan aja. Ini juga salah satu kebiasaan buruk aku ya, makan sambil mengerjakan hal yang lain, entah itu sambil nonton, entah itu sambil baca buku, entah itu sambil bales-balesin chat. Ya, itu adalah kebiasaan yang pengen banget aku hilangkan. Karena apa? Karena ya aku juga sudah mencoba, saat aku bener-bener fokus menikmati makanan, Masya Allah itu tuh bisa bikin kita kayak terharu banget ya. Ini aku ceritain ya, salah satu pengalaman aku waktu itu, aku sendirian ke mall, aku pengen makan siang. Aku masuk ke salah satu restoran, aku pesen gitu ya, aku sendiri aja, nggak ada teman gitu ya. Terus saat makanannya datang, aku makan satu persatu tanpa lihat handphone, tanpa ngobrol, ya nggak ada juga ya teman ngobrol ya. Bener-bener hanya aku dan makanan itu, dan aku nikmati setiap gigitan, setiap rasa, dan aku bisa merasakan setiap detail rasa makanan yang aku makan tadi. Dan itu tuh rasanya Masya Allah, ya Allah ternyata seenak ini gitu ya. Selama ini aku nggak pernah menikmati makanan se-enjoy ini, karena biasanya aku makan itu sambil, ya kalau nggak sambil buru-buru, kalau nggak sambil nonton, sambil baca, sambil ngobrol gitu ya. Nah ini aku menikmati makanan, fokus menikmati setiap kunyahannya. Aku ngerasain gimana makanan itu masuk dari mulut, lalu ke tenggorokan, lalu masuk ke lambung, menikmati setiap deguk air yang aku minum. Itu Masya Allah rasanya, oh ternyata nikmat Allah yang luar biasa itu tuh, bener-bener nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata loh teman-teman. Jadi
aku menyadari bahwa wah, Masya Allah, ternyata lidah yang udah dikasih Allah itu bisa merasakan aneka rasa yang luar biasa seperti ini ya. Ternyata wah, pokoknya ujung-ujungnya ini berkaitan dengan rasa syukur. Jadi saat kita melatih fokus, kita bisa melatih rasa syukur itu muncul dalam diri kita. Dan tahu kan ujung-ujungnya kemana? Makin banyak bersyukur, maka makin banyak nikmat yang kita terima. Jadi sebenarnya ini kebiasaan multitasking itu kalau kita tinggalkan itu banyak banget manfaatnya gitu ya. Kita jadi melatih fokus, dan melatih fokus juga bikin kita jadi makin mudah untuk bersyukur. Kita jadi kita jadi menyadari bahwa oh, ternyata selama ini banyak banget loh nikmat yang ada di diri aku sendiri dulu deh gitu ya, di diri kita sendiri dulu, belum hal-hal yang baru datang ke hidup kita yang udah ada dari dulu aja. Itu kadang kita lupa kan mensyukuri. Kalau istilah lainnya itu istilahnya mindfulness ya, mindfulness kalau teman-teman pernah dengar gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita benar-benar lakukan itu hanya memikirkan apa yang sedang kita lakukan itu tanpa memikirkan yang lain. Mungkin buat awal-awal bagi teman-teman yang udah terbiasa dengan multitasking itu mungkin agak gregetan gitu ya, pengen apalagi ya. Tapi coba deh perlahan-lahan. Aku pun juga dalam beberapa hal juga kadang ya ada rasa greget gitu ya, aduh ini kok lama banget sih atau apa gitu ya, ada rasa nggak sabaran itu muncul di hati, dan itu memang wajar banget. Tapi dengan kita terus latihan gitu ya, mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari makan aja dulu, yang kayak aku bilang tadi ya, mulai dari kita makan, saat kita minum air, pokoknya apapun lah yang lagi kita kerjain gitu ya, bener-bener ada di situ, bener-bener pikirin itu doang, jangan pikirin yang lain. Sesimpel misalnya kita lagi ngelihat sebuah benda gitu ya, anggaplah kita lagi ngelihat ngelihat gelas nih misalnya, ya udah, saat kita ngeliat gelas kita hanya melihat oh ya ini gelas warnanya putih, udah fokus ke situ aja tanpa memikirkan yang lain. Seperti itu bisa dilatih dengan hal-hal yang sederhana seperti itu dulu. Nanti lama-lama dengan dilatih terus kita bisa melatih untuk hal yang lebih besar lagi, kayak ya ujung-ujungnya bisa fokus ke pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, kalau yang tadi kita latih fokusnya dengan cara fokus mengerjakan satu hal dalam satu waktu dengan mindfulness ya, teman-teman juga bisa coba latihan dengan meditasi. Nah, meditasi kalau misalnya belum tahu gimana caranya, teman-teman bisa pelajarin gitu ya, di YouTube juga banyak panduannya, atau misalnya belajar ikutin training khususnya itu juga ada, dan itu bagus banget loh untuk melatih fokus kita gitu ya. Dan aku pribadi terbantu banget dengan meditasi ini, karena dengan kita terlatih fokusnya, kita akan lebih mudah mengembalikan fokus kita kembali ke apa yang kita lakukan saat ini, sehingga kita benar-benar full di situ, kita benar-benar khusyuk. Kemudian bisa juga dengan ini khusus buat yang muslim ya, teman-teman bisa coba rutinkan zikir, rutinkan salawat. Tapi tidak hanya di mulut aja ya, bukan hanya mulut yang komat kamit, tapi pikiran dan rasa yang kita rasakan juga ke situ. Kayak kita sedang bersalawat misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, kita kita rasakan rasa rindunya. Nah, itu akan bantu kita untuk lebih fokus. Pokoknya totalitas di satu hal yang kita lakukan saat ini. Dan ya mungkin memang pas awal-awal ngerjain ini nggak langsung bisa berubah ya teman-teman. Aku pun sampai saat ini juga terus berlatih gitu ya. Jujur aku juga masih melakukan kebiasaan multitasking ini banyak sih, terutama saat aku sama anak gitu ya. Dan itu yang pengen aku ubah, karena aku pengen bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anakku gitu. Dan salah satunya yang aku lihat usaha yang bisa aku lakukan adalah dengan mengurangi kebiasaan multitasking ini, sehingga aku bisa lebih fokus mengerjakan satu hal, aku bisa lebih produktif, sehingga semua pekerjaan yang perlu kita lakukan itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi yuk kita bareng-bareng berubah jadi lebih baik di bukan tahun depan ya,
sekarang dan seterusnya, mulai dari saat ini. Ayo kita ubah kebiasaan ini. Kalau misalnya masih senang multitasking, yuk mulai pelan-pelan ya, pelan-pelan kita mulai latih fokus kita, fokus ke satu hal yang kita lakukan. Nggak perlu merasa merasa akan tertinggal, nggak perlu ngerasa kita lagi dikebut dengan waktu. Kenapa? Karena saat kita fokus dalam satu hal, sebenarnya pekerjaan itu akan lebih mudah terselesaikan dengan cepat ketimbang kita fokus ke beberapa hal dalam satu waktu. Faktanya memang seperti itu gitu ya. Kayak contohnya, kalau misalnya kita lagi makan terus sambil nonton TV atau sambil bales chat atau sambil ngobrol, itu jadinya lama kan makannya. Padahal kalau misalnya kita makannya benar-benar makan fokus, itu 10 menit selesai. Iya nggak sih? Nah, itu salah satu contohnya kenapa multitasking ini justru bikin pekerjaan kita selesainya lebih lama, bukannya jadi lebih cepat selesai. Kita mengira lebih cepat selesai ya karena kita mengira semua hal itu bisa selesai dalam satu waktu. Ternyata ujung-ujungnya enggak gitu ya. Ujung-ujungnya kita tetap harus menyelesaikan semua pekerjaan masing-masingnya itu satu persatu. Dan saat kita fokus kita teralih-alihkan, itu membuat kita menyelesaikan sesuatu lebih lama. Jadi dengan meninggalkan kebiasaan multitasking, maka kamu juga akan terbantu untuk mengurangi kebiasaan overthinking, sehingga kamu bisa hidup lebih tenang, lebih bahagia, merasa lebih produktif. Jadi yuk kita bareng-bareng naikin level mentalitas kita, naikin level kebiasaan kita, sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya bisa mencapai goals ataupun tujuan-tujuan yang kita inginkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan saat aku bahas hal-hal lainnya ya. Atau kalau kamu pengen aku bahas hal apa gitu ya, silakan komen aja. Insya Allah nanti kita bahas di kontenku yang selanjutnya. Sampai ketemu, bye.